Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat. Oke, ya, dalam pertemuan pada pagi yang cerah kali ini ya. Ini ada ininya ya di pantai gitu kan, cerah banget ini. Seperti masa depan. Baik, pada pertemuan kali ini ya, Pak Arifin akan menjelaskan apa nih, kemarin kan kalian sudah belajar ya mengenai buku fiksi dan non fiksi, pengertiannya, kemudian jenisnya juga sama, kalian sudah belajar. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi dan non fiksi. Nah, jadi nih kalau kalian nih ya tersesat atau mungkin tersasar, kalian bisa membuka peta ya. Katakan peta, bukan, itu Dora ya. Bedakan. Nah, ini dalam menyajikan peta konsep itu dari isi buku fiksi dan non fiksi, kita akan belajar. Nah, sudah siap kan? Ya, semoga kalian tidak mengantuk ya. Baik, kita akan membahas mengenai peta konsep ya. Peta konsep itu merupakan pembahasan ya, isi buku yang disajikan ke dalam suatu pemetaan. Nah, kalau kalian mungkin belajar apa ya, yang sering bikin peta konsep ya, mungkin mata pelajaran yang lainnya ada yang suka bikin peta konsep, yaitu untuk memudahkan kalian dalam memahami sebuah materinya. Nah, ini ada contoh penyajiannya ya, contoh penyajian peta konsep. Kalian bisa baca sendiri itu. Di situ ada yang namanya isi buku apresiasi sastra. Nah, dalam isinya itu kan banyak toh bukunya ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Biasanya kalau bab 1 itu pendahuluan. Kalau bab 2 isi, bab 3 isi, bab 4 isi, kemudian bab 5 penutup. Nah, di sini kalian bisa melihatnya ya, ada pendahuluan itu di bab 1, kemudian bab 2 ada puisi, bab 3 ada prosa, bab 4 ada drama, bab 5 ada penutup. Nah, itu disajikan berdasarkan tabel itu untuk buku yang apresiasi sastra. Nah, isi setiap bab dalam sebuah buku dapat lebih diperjelas dengan peta konsep seperti di atas sebenarnya nih. Nah, satu bab disajikan dalam satu bagan. Nah, kalau satu bab tuh ada yang pendahuluannya, kemudian ada pengertian kesusastraan, kemudian ada manfaat karya sastra, dan juga ada jenis-jenis karya sastranya. Nah, itu disajikan dalam satu bagan. Nah, satu bab disajikan dalam satu bagian sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Hubungan antar bagiannya pun akan lebih mudah dipahami. Contohnya apa? Ketika di bab 1 itu berisi pendahuluan itu mengenai pengertian kesusastraan, kemudian ada manfaat karya sastra, kemudian ada jenis-jenis karya sastra. Nah, di bab selanjutnya dijelaskan nih, bab 2 berisi apa nih? Puisi. Nah, mengenai pengertian puisi, karakteristik, jenis, dan cara penulisannya. Kemudian di bab 3 itu ada prosa ya, kemudian ada juga pengertiannya, karakteristiknya, jenis-jenis prosa, cara menulis prosa. Kemudian juga ada di bab 4 itu ada drama, pengertian drama, karakter drama, jenis-jenis drama, kemudian cara pementasannya. Nah, di bab 5 atau terakhir itu ada yang namanya penutup. Jadi dalam satu buku itu kalian bisa melihat ya, ada 5 bab yang setiap babnya itu terdiri dari pendahuluan, kemudian ada puisi, prosa, drama, dan juga ada penutup. Nah, kan sangat simpel. Nah, kalian sangat mudah untuk memahaminya. Kemudian kalau yang tadi itu bentuknya bagan ya, kalau sekarang ini bentuknya apa ini? Ini kayak pohon ya. Sepertinya ini pohon apa ini? Bukan, ini bukan pohon ini. Ini lebih seperti alur ya. Nah, contoh penyajian peta konsep yang kedua ya, itu ada apresiasi sastra, kemudian ada pendahulunya paling atas, kemudian ada pengertian sastra, manfaat sastra, jenis-jenis karya sastra tersendiri. Nah, buku-buku cerita semacam novel ataupun buku kumpulan cerpen atau dongeng akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan, itu alurnya apa aja. Kemudian dengan begitu rangkaian cerita yang ada pada buku itu akan lebih jelas dan mudah dipahami. Begitu. Kalau yang tadi mungkin seperti buku ini bisa dijadikan sebagai
buku-buku yang non fiksi. Jadi bisa kalian pahami mengenai semua isi bukunya. Kalau yang bentuknya novel, kemudian dongeng ya, drama itu ya pakainya yang pakai alur biar kalian tuh mudah dipahami dari atas atau mungkin dari awal sampai akhir. Oke. Ini ada beberapa bagian ya, bagi-bagian dalam peta konsep. Jadi yang tadi itu ya bab 1, 2, 3, 4, 5 itu setiap bagian itu memiliki mungkin seperti ciri khas tersendiri. Nah, di sini ada yang namanya pengenalan cerita, kemudian ada penanggalan peristiwa, kemudian terjadinya konflik, ada penyelesaian konflik dan juga ada penutup cerita. Nah, pada setiap bagiannya ya, pada setiap bagian itu ada yang pengenalan sampai ke penutup itu diisi dengan catatan-catatan ringkas. Contohnya apa? Nah, di situ ada bagian pengenalan. Bisa kalian melihat itu ada 3 bagian ya. Di bagian pengenalan itu tersendiri ada yang namanya apa yang disampaikan pengarang. Jadi dijadikan pengenalannya itu pengarang menyampaikan apa gitu. Kemudian yang kedua, gambaran tentang tokohnya siapa, kemudian mungkin tokohnya apa aja, kemudian tokohnya berapa gitu kan. Kemudian yang ketiga, di mana cerita itu bermula. Nah, selain tokohnya, tempatnya juga biasanya akan dijelaskan di proses pengenalan cerita. Kemudian di bagian konflik nih. Di bagian konflik tersendiri itu diceritakan ada yang namanya masalah ya, masalah yang dihadapi oleh tokohnya, kemudian penyebabnya apa ya, kemudian ada reaksi yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Jadi di dalam konflik itu ada masalah, kemudian penyebabnya apa, kemudian reaksi dari para tokohnya itu seperti apa. Itu bagian-bagian dalam peta konsep. Ya, ada pengenalan cerita, ada penanggalan peristiwa, kejadian konflik, penyelesaian konflik, dan juga ada penutup cerita. Bye bye. Kita lanjut ke teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Nah, tadi kan sudah kalian pelajari ya mengenai peta konsepnya. Nah, kemudian sekarang kita akan beralih ke poin yang B, teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Nah, menemukan isi pokok buku bacaan itu dapat dilatih ya. Misalkan kalian mau merangkum ya, kemudian kalian mau menentukan isinya nih bukunya seperti apa gitu. Itu dapat dilatih. Dengan cara apa? Dengan cara membaca cepat. Ada yang tahu membaca cepat seperti apa? Nah, teknik membaca cepat sendiri merupakan teknik membaca dengan gerakan mata ya. Gerakan mata yang menyapu halaman. Dipel halamannya dipel. Demi halaman suatu buku dengan kecepatan tinggi. Jadi kalian membaca itu enggak semua yang dibaca, hanya poin-poin pentingnya saja. Misalkan kalau kalian membaca buku novel nih, novel Dylan ya mungkin ya yang sering kalian baca itu. Pasti kalian kalau yang cowok pasti langsung ke Milia mana nih, Milia gitu. Kalau yang ceweknya Dylan gitu. Enggak mengabaikan yang lainnya gitu. Nah, salah satu teknik membaca cepat yaitu teknik fiksasi. Fix gitu, bukan. Teknik fiksasi merupakan teknik membaca buku yang dilakukan dengan membuat titik-titik pada kertas. Nah, bisa kalian lihat itu ada titik-titik pada kertas dan mengarahkan ke mata kita pada titik-titik itu berurutan sampai ujung akhir kertas. Jadi ada teknik itu membuat titik-titik pada kertas yang mengarahkan mata kita menuju ke titik itu dari awal sampai akhir. Nah, itu bisa kalian lihat dari awal itu titik dari set itu biasanya begitu sampai ke bawah ya, sampai ke ujung. Itu yang namanya teknik fiksasi. Teknik fiksasi ya, teknik yang dilakukan membuat titik pada kertas yang mengarahkan mata kita ke kertas itu ke titik itu yang berurutan sampai ujung akhir kertas gitu. Nah, itu teknik membacanya. Nah, pada bacaannya tersendiri itu berbagai macam ya. Ada yang jenis bacaannya dalam baca cepat itu ada yang namanya zigzag. Wah, nih zigzag nih. Itu biasanya ya digunakan untuk teks yang sulit ternyata. Kemudian ada yang namanya spiral. Bentuknya spiral ya itu. Seperti apa tuh spiral? Itu teks yang agak sulit ya itu. Kemudian ada yang namanya dialog. Diagonal, sorry. Ada yang namanya diagonal itu. Diagonal bisa yang vertikal ya.
itu teks yang mudah. Misalnya kamus atau mungkin surat kabar. Kemudian ada yang horizontal juga sama ya, seperti kamus atau mungkin surat kabar bisa dibaca. Nah, itu untuk jenis-jenis bacaannya dalam membaca cepat. Jadi pembaca cepat yaitu bukannya kalian membaca bukan, tapi membaca yang perlu garis besarnya saja gitu. Jadi poin-poin pentingnya ya. Jadi teknik membaca dengan gerakan mata yang menyapu halaman demi halaman suatu buku dengan kecepatan tinggi. Kemudian salah satu tekniknya itu adalah teknik fiksasi, yaitu membuat titik-titik pada kertas yang mengarahkan mata kita ke titik-titik itu, kemudian yang berurutan dari ujung akhir kertas. Kemudian jenis bacaannya ya, jenis bacaannya itu ada yang zigzag, kemudian ada yang spiral, kemudian ada yang diagonal atau vertikal, kemudian ada yang horizontal. Oke, jadi itu ya dalam pertemuan kali ini ya kita membahas mengenai menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi dan non fiksi. Peta konsep itu tersendiri ya, itu pembahasan isi buku yang disajikan ke dalam suatu pemetaan. Kalian bisa melihatnya itu beberapa peta konsep yang seperti bagan, kemudian juga ada yang alur ya. Tergantung dari jenis bacaannya, kalian bisa menggunakan seperti apa. Kemudian bagian-bagiannya itu memiliki isi tersendiri ya, dari mungkin pengenalan itu mengenai apa yang disampaikan pengarang, kemudian juga gambaran tokohnya siapa, kemudian di mana tempat ceritanya. Kemudian kalau bagian konflik itu berisi tentang masalah yang dialami tokoh, penyebabnya apa, kemudian reaksinya seperti apa, begitu. Jadi bagi-bagiannya itu terdiri pengenalan cerita, penanggalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan juga penutup cerita. Kemudian dalam membaca teknik itu ada membaca cepat yang membaca dengan gerakan mata yang menyapu halaman suatu buku dengan kecepatan tinggi. Kemudian salah satu tekniknya ada teknik fiksasi, yaitu membaca dengan membuat titik-titik pada kertas yang mengarahkan mata kita ke titik itu yang berurutan hingga ujung kertas. Kemudian jenis bacaannya ada 4, ada zigzag, spiral, diagonal, horizontal. Zigzag biasanya itu teks yang sulit, kemudian spiral itu yang agak sulit, kemudian ada yang diagonal atau mungkin yang vertikal itu teks yang mudah seperti kamus ataupun surat kabar, dan juga horizontal sama teks yang mudah misalnya kamus ataupun surat kabar. Nah, itu yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, kemudian physical distancing, kemudian cuci tangan. Tetap semangat dalam belajar, karena apa? Bentar lagi kita insya Allah akan PTM, pembelajaran tatap muka. Jadi jangan bosan-bosan untuk kalian belajar di rumah, jangan bosan-bosan untuk mengerjakan tugas, dan jangan bosan-bosan untuk selalu semangat. Mungkin itu aja yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.